nama Tuhan, bukan gelar Tuhan, tapi nama Tuhan dalam bahasa Arab. Pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang maha esa yang disembah oleh orang-orang beriman. Oke? Itu jelas itu. Nah, sekarang sabar dulu. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, kitab Anda yang dibawa oleh Belanda dan Portugis masuk ke Nusantara itu dari bahasa mereka ke bahasa Indonesia atau ke bahasa Arab? Silakan. Baik. Saya tanggapi ya. Pertama saya katakan bahwa Allah itu adalah nama atau sebutan Tuhan di dalam bahasa Arab. Ya, bahasa Arab itu bukan milik Islam. Jurus sebentar juga dipotong. Saya cuma tertawa Arab aja. Itu bukan milik Islam, tetapi berbagai kelompok keagamaan menggunakan bahasa itu. Itu yang pertama ya. Jadi jangan kamu klaim bahwa itu milik Islam. Oke? Yang kedua saya mengatakan bahwa istilah Allah itu adalah berasal dari bahasa Arab. Ini udah diulang-ulang itu, Bang. Berasal dari bahasa Arab. Udah diulang-ulang itu, Bang. Ke dalam bahasa Indonesia. Makanya ada di dalam KBBI. Ya, sebagai apakah jangan dipotong. Apakah kau berhak melarang orang Kristen menggunakan bahasa Indonesia? Silakan. Itu bahasa Indonesia. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi, itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Saya ulang lagi. Baik. Tadi saudara sudah membaca KBBI dan Anda mengantar kita ke KBBI ya. Jadi Kristen itu kitabnya KBBI. Nah sekarang di situ Anda sendiri yang membaca nama Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Tadi di awal cara licik Anda membaca kata Allah langsung Tuhan yang Maha Esa yang disembah oleh orang beriman yang Anda sebutkan. Anda takut membaca dari awal. Itu udah bisa terbaca siapa saudara. Nama Tuhan dalam bahasa Arab itu penjelasan KBBI. Kitab bahasa Arab itu, bahasa Arab bukan milik umat Islam. Tetapi kitab suci umat Islam dan Tuhannya umat Islam itu sebutan namanya dalam bahasa Arab dan disebut dengan sebutan Allah. Tidak ada hak orang Kristen menggunakan ini karena ini adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kecuali Kristen di Arab. Kalau mereka menyatakan Rabbus samawati wal ard berarti menuju kepada Allah. Itu betul. Itu betul sekali. Tapi ketika berbicara mengenai Tuhannya orang Kristen di Indonesia ini, kitabnya berasal dari Roma, bahasa Yunani, Belanda membawanya ke Indonesia. Jadi bahasa Belanda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Atau bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Theos dalam bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi God. God masuk ke Indonesia bukan Allah, tapi Tuhan. Nah, apa nama Tuhannya orang Kristen? Allah? Bukan. Nama Tuhannya orang Kristen itu Yesus. Sedangkan Allah ini nama Tuhan. Allah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Bukan gelar Tuhan dalam bahasa Indonesia. Kalau KBBI mengatakan Allah gelar Tuhan dalam bahasa Indonesia, Anda punya hak menggunakan itu. Tapi ini adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Berarti rujukannya kepada Al-Quranul Karim. Innani anallah la ilaha illa ana. Jadi ini penjelasan untuk orang berpikir bahwa nama Allah wahai orang Indonesia itu adalah sembahan umat Islam. Karena nama Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Dan kitabnya umat Islam berbahasa Arab. Sedangkan kitabnya orang Kristen berbahasa Yunani. Dah selesai. Oke. Kepanjangan kalau kamu menjelaskan sih. Yang singkat-singkat saja. Begini coba. Ya panjang aja Anda nggak ngerti, apalagi pendek. Bentar ya. Apakah kalau orang Kristen Arab menggunakan kata Allah, kamu juga protes? Itu jawab dulu. Saya kan sudah mengatakan tadi, kalau Kristen Arab menggunakan kata Allah, merujuk kepada nama Tuhan.
Nah, sekarang pertanyaannya, orang gila. sekarang pertanyaan saya, apakah orang Kristen nama Tuhannya adalah Allah? Itu dulu. Baik, baik. Silakan. Artinya, kamu sepakat bahwa Kristen Arab boleh menggunakan istilah Allah. Nah, Kalau Bang, sebentar, kalau sebentar, di jangan dipotong. silakan. Nah, ketika istilah itu diserap di dalam bahasa Indonesia menjadi bahasa Indonesia, kenapa kamu menyatakan Tidak ada menjadi bahasa Indonesia. Mana ada di situ? Mana? Coba tunjukkan. Tunjukkan kalau dia diserap dalam bahasa Indonesia. Tunjukkan. Kenapa? Tunjukkan. Mana bukti kalau dia diserap dalam bahasa Indonesia? Silakan. Ya memang kata serapan itu. Mana kata serapannya di situ? Mana? Coba. Baik. Tunjukkan ke saya. Saya tunjukkan ya. Ya, silakan. Bentar. Silakan. Nasi Darmi ini, pendeta Advent ini. Silakan Anda tunjukkan. Mana? Di mana dia kemudian dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai saduran gelar Tuhan? Mana coba? Indonesia sudah punya nama Tuhan, sembahan dan Tuhan, Oke? Sebentar. Sembahan dan Sebentar, Tuhan. saya cari. Itu bahasa Indonesia. Kata Allah dimasukkan ke Nusantara ini karena di Indonesia umat Islam mayoritas, dan itu bukan untuk gelar, itu untuk nama Tuhannya umat Islam. Kamu juga ngoceh terus gitu loh. Bentar nih. Ya. Saya ngoceh aja Anda nggak paham, apalagi Oke. nggak ngoceh. Iya, silakan saudara, silakan. Kata Allah adalah kata serapan dari bahasa Arab. Untuk Oke? untuk menyatakan, ya dengar, baca dulu, baca terus. Kata Allah adalah kata serapan dari bahasa Arab. Bahasa Arab yang Kata ini merupakan, berarti, dengar. sebentar dulu. Merupakan Jangan dipotong. kata ini, Saya bernarasi, kata jangan ini, potong. Kamu diam kata dulu, ini, kamu diam dulu. kata ini merupakan konstruksi dari kata al-ilah. ilah yang Kamu protes ini enggak? Al-ilah ini. enggak, Oh, enggak. silakan. Berarti kata Allah itu memang dari kata al-ilah, yaitu. Sekarang Anda baca coba. Bentar Sekarang dulu, Anda baca. inilah. Sekarang Anda baca al-ilah. Bentar. Coba Anda baca. Bentar. Coba Anda baca. Baca Ya. dua kata ini menjadi satu. Anda baca coba. Coba. Apa bacanya kalau digabung? Apa bacanya? Kalau digabung apa bacanya? Apa bacanya, Bang? Coba digabung itu, Bang. Apa bacanya, Bang? Cobalah. Ya, kamu baca saya coba. narasi dulu. Ya, silakan Anda baca. Gabungkan kata al dengan ilah. Coba Anda gabung menjadi satu. Baca. Apa bacanya? Sebentar, nanti saya tunjukkan buktinya loh. Apa Anda baca. jangan ngoceh Gabungkan dulu. antara al dengan ilah. Coba apa bacanya? Sebentar ya. Bukan aja orang Kata ini nggak gunanya. Allah itu Waktu. berasal Bukan. dari Coba. al-ilah. Apa ini al ini? Coba Astaga. Anda baca dari kata al dengan ilah. Coba gabungkan. Apa bacanya? Gimana mau diskusi kalau begini? Saya minta Anda baca kata al dengan ilah, gabungkan. Silakan. Apa bacanya? Gini. Tadi kamu Gini. tiga foto. Gini. Kamu mulai kalah loh. Tadi kamu Enggak apa-apa, saya kalah, enggak masalah. Enggak apa-apa, saya kalah, enggak masalah. Saya cuma minta, coba saya minta aja Anda menggabungkan kata al-ilah, Anda baca menjadi satu kata. Bacanya apa? Alilah. Artinya apa? Alilah artinya apa? Karena kalau Anda masih menggunakan kata al, berarti Anda masih ke Arab-Araban. Alilah artinya apa? Alilah. Ya. Assalamualaikum. Nggak ada orang yang salam-salam di sini, Bang. Salam. Iya, yang salam-salam nggak ada di sini. Terima kasih Bang Juma. Iya, sama-sama. Alila artinya harum dan pintar, Bang Juma. Nah itu, harum dan pintar. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai KBBI, kata Allah, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ini nama Tuhannya orang Islam, jangan diperkosa dong. Anda kan mengatakan diri Anda itu orang benar, orang baik, anak-anak dewa. Ya tolonglah kita saling menghargai kan ya. Nggak usah lagi dipretelin nama Tuhannya umat Islam itu. Pakai aja nama sembahan saudara. Katanya agamamu, Islam, Kristen. Ya sudah, ayo
Nah, asal Kristen dari mana? Dari Roma, dari Yunani. Nyebrang kemudian ke kerajaan Belanda. Belanda datang ke Nusantara, mengajarkan tentang sembahan mereka. Kenapa larinya ke Islam? Pakai aja Tuhannya, Theos. Nggak usah malu-malu. Kita saling menghargai pun. Bagaimana orang Hindu, orang Buddha di Indonesia hidup berdampingan dengan umat Islam. Umat Islam tidak pernah menista, tidak pernah menghinakan, dan tidak pernah punya masalah dengan sembahan-sembahan orang di luar agama Islam. Tapi ketika orang Kristen membawa nama Allah dengan mengumpetinnya dengan membaca Allah, umat Islam harus meluruskan dan menyadarkan itu. Silakan. Izin Bang. Silakan. Bang Sari ya. Bang Mungkin Jibril, penerjemahan Bang Jibril. pertama. Sebentar dulu. Bang Jibril, assalamualaikum. Bang Jibril kasih Waalaikumsalam. data. Kasih Waalaikumsalam. data, Mau Bang nampilkan Jibril. data? Kasih Mau data nampilkan Bang data? Jibril. Kasih data. Boleh, Abangku kalau boleh. Oke. Silakan. Diperbesar Bang Hendy. Aku Silakan, Bang bukan. Jibril. Ya lanjut. Besarin dulu taruh ya. Gimana caranya? Ribet ini. Waduh, kok nggak kebuka kameranya? Ntar. Udah kelihatan? Sudah. Nah, sudah. Nah, kalau orang kafir atau non Muslim mau ngambil kata Allah ya, ngakunya katanya Kristen sebelum Islam sudah menggunakan kata Allah. Kita bisa lihat dari prasastinya. Kalau kita ke Catholic Counter Reformations, ini Katolik punya data ya. Kita bisa lihat websites. Ini Katolik Itali, karena Protestan waktu itu belum ada ya kan. Ini dari La Corte Reforme Catholique AUXX1 siècle. Di sini ada prasasti namanya Prasasti Zabad, The Inscriptions of Saint Sargus Basilica in Zabad tahun 512. 60-70 tahun sebelum Rasulullah. Di sini ada tulisan Arab. Di sini manuskripnya, di sini transkripnya, bukan manuskrip. With the help of God, di sini pakai kata ilah. Ilah, bukan Allah. Jadi Kristen abad 4, abad 5 menggunakan kata ilah, bukan Allah. Ya, habis itu di sini ada Yunani Ortodoks dari Antioquia. Ini Kristen Arab lah. Di sini ada Om Paul, ada Om Petrus. Di sini bahasa Arab. Mereka punya gereja, namanya gereja Our Lady Saidanaya Patriarchal Monastery. Ini kalau kita search, ini diklaim abad 3 ya. Ini posisinya di Syria, Arab nih. Ini nggak bisa lebih kurang Arab dari ini. Nah, di sini di dalamnya itu kita bisa cari ada lukisan. Nah, alhamdulillah kita punya lukisannya. Nah, di sini ada salah satunya mestinya Om Petrus sama Om Paul. Di sini ada Bunda Maria. Di sini ada Uncle Om J, ya. Dan di sini ada bahasa Arab juga. Di sini juga disebutnya ilah. Jadi Kristen abad 3 pakainya ilah. Kristen abad 4, abad 5 menggunakan ilah. Nah, kalau tiba-tiba sekarang Kristen menggunakan kata Allah, Kristen Arab ya. Ini dari Saint Thakla, Syria. Mereka menggunakan kata Allah di kitab mereka. Mereka membahas Allah. Nah, kita lihat nih. Kita translate. Allah ini untuk mereka apa sih? Inilah nama Tuhan. Tetap, Kristen Arab aja menggunakan kata Allah ini untuk nama, bukan gelar. Jadi Kristen Arab mana yang menggunakan kata Allah ini sebagai gelar? Jadi itu juga. Dan kalau dibilang Islam nggak boleh mengklaim Allah itu punya Islam. Ini kita lihat dari dictionary Cambridge. Cambridge ini dari US ya. Allah is Islamic name for God. Islamic name. Jadi Cambridge aja mengakui Allah ini punya orang Muslim, punya Islam, nama. Kurang jauh lagi, kita ke Oxford. Oxford ini Inggris. Allah, the name of God among Muslims. Nama, bukan gelar lagi. Dan Allah. Belum puas juga. Collins. Allah is the name of God in Islam. Ini dari seluruh dunia datanya.
Allah ini sebuah nama dan punya Muslim. Cuma Kristen Konoha aja. Allah jadi gelar. Itu kalau ditanya tuh Bang, mana ini manuskrip Allahnya di ini Kristen Konoha? Ada namanya Salembatikus. Maha benar Allah dengan segala firman. Segala firman-Nya, Masya Allah. Iya. Jadi tadi itu Al-Ilah gimana dong? Alilah jadinya, Alilah. Tetap nggak ngerubah Al-Ilah jadi gelar juga. Ya itu dia makanya. Nggak ngerubah apa-apa juga kalau Al-Ilah pun. Ya. Makanya saya katakan tadi, saudara Kristen ini kan Yesus bukan Allah. Nah, saya tawarkan dua pandangan. Allah yang adalah Tuhan umat Islam, dan Allah dalam arti kata umum Tuhan. Yesus bukan Tuhan, tapi dia konsentrasinya karena sensitif kan, karena nama Allah itu kan milik kita. Karena sensitif masalah itu, maka dia terpancing untuk membahas itu, membela sesuatu yang sudah salah gitu. Harusnya tadi dia konsentrasi ke Tuhan aja, jangan ke asal usul kata Allah. Tapi ya, tahulah saudara kita Kristen ini maunya gimana gitu ya. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yukessirun. Orang-orang kafir adalah pembantu-pembantu setan di dalam menyesatkan umat manusia durhaka kepada Tuhannya, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Cuma Siap. boleh pamit nanya bukan Silakan. berarti menginformasikan. Jadi di teman Muslim juga ada juga yang menganggap kata Allah itu ya tadi itu berasal dari Al-Ilah, Sang Ilah. Tak silah. Iya, jadi memang di internal Muslim juga ada juga perdebatan. Apakah Allah ini nama atau kontraksi dari Al-Ilah? Enggak. Tapi mayoritas memang Wahabiyah itu nama. Enggak sampai 5% yang menganggap Al-Ilah. Dan kalaupun mereka menganggap Al-Ilah itu tetap nama Bang, bukan jabatan atau gelar. Jadi yang menganggap Al-Ilah itu pun tetap menganggap itu sebagai nama Bang, bukan jadi jabatan. Ini Bang Sar. Kok jadi dangdutan ke atas? Iya Bang, tetap Al-Ilah itu sebagai nama Bang. Itu tetap bukan berubah jadi jabatan. Dia. Ya Bang ya. Ilah kan Sang Ilah kan artinya. Tetap bukan jabatan. Ya, jadi memang kalau saya pribadi menyimpulkan Allah itu nama, bukan karena kontraksi dari Al-Ilah. Karena kan di syahadatnya itu nggak bisa diganti jadi saya percaya kepada Sang Ilah, nggak bisa kan? Atau Sang God, harus Allah kan? Makanya saya percaya itu nama gitu. Walaupun ada elit Islam yang mengatakan itu kontraksi dari Al-Ilah, saya nggak percaya karena nggak bisa diganti jadi Sang God, the God, nggak bisa, harus Allah. Enggak, dan kalau kita lihat aja Bang, Kristen seluruh dunia Bang, nggak ada yang menggunakan kata Allah. Kalau saya ngobrol kan saya debat sama Kristen kafir luar negeri juga kan, yang dari London pun mereka bilang, kalau saya tanya ini kenapa Kristen Indonesia nyebut Tuhan mereka Allah, dia bingung lah, Allah kan nama Tuhannya Muslim. Ya, mereka kan Bang, beragama LI Bang. Aku mau belajar Islam Bang, boleh nggak belajar agama Islam? Aku mau mualaf kalau memang masuk di akal. Lanjut Bang Zuma. Oke. Oh iya, silakan. Oke, pertanyaan saya ya, jin atau setan itu ada enggak beragama Islam? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku Tuhan tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Jadi jin yang beribadah berarti mereka adalah Muslim, karena beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Muslim berarti Islam. Muslim otomatis Islam. Islam belum tentu Muslim kan gitu. Pertanyaan saya cuma sabar dulu. Anda kan mau belajar Islam katanya. Berarti kamu harus memiliki adab seperti selayaknya santri. Ya, santri Islam gitu ya. Jadi ketika berbicara jin yang ingkar itu disebut iblis. Begitu juga manusia.
manusia yang beribadah kepada Tuhan itu namanya muslim. Yang ingkar disebut kafir. Jin yang ingkar disebut iblis, manusia yang ingkar disebut kafir. Iblis dan kafir itu adalah dua makhluk yang satu prinsip dalam kehidupannya. Sedangkan jin dan juga manusia yang taat kepada Allah itu derajatnya sama-sama sebagai muslim. Makhluk yang berserah diri kepada pencipta. Iblis dan kafir itu adalah dua makhluk yang sama-sama juga makhluk yang ingkar kepada Tuhannya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Orang-orang kafir itu adalah penolong-penolong setan di dalam mendurhakai Tuhan. Dan mereka jin, setan dan kafir ini tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Gitu, silakan. Oke. Kalau begitu, kalau sholat di masjid rapat tidak kaki, Bu? Kami dianjurkan, disunahkan kemudian. Kenapa dilarang? Kami disunah itu sembahyang Jumat? Karena alam jin dan alam manusia itu berbeda. Yang dimaksud untuk merapatkan zab dalam sholat itu untuk mengutamakan kekhususan, khusyuk. Agar khusyuk orang beribadah. Seperti itu, saudara. Seharusnya saya boleh bertanya? Enggak, aku mau belajar. Seharusnya kan kita udah bersaudara dengan jin ini, dengan setan ini. Seharusnya kita kasih tempat dong. Kan enggak seperti itu. Anda ditertawakan itu namanya. Ditertawakan Anda kalau seperti itu. Cara berpikirnya di Islam enggak kayak begitu. Ya, jin memiliki dunia lain. Jin memiliki kemudian cara penyembahan yang berbeda dengan umat Islam, dengan manusia. Tidak sama kita. Tetapi jin yang taat kepada Tuhan itu sukanya di tempat-tempat yang suci. Sedangkan iblis yang ingkar kepada Tuhan itu sukanya di tempat-tempat orang-orang kafir. Gitu. Berbeda kita ya. Jadi jin ini belum tentu setan. Itu yang perlu Anda paham. Begitu juga manusia ini belum tentu kafir. Ya, bahkan kalau dalam konsep agama saudara, malaikat bisa jadi setan. Kan gitu. Oke, ada dua penting nih. Cuma mau saya pelajari tentang poligami. Kan harus adil dan mampu, ya kan? Oke lah, saya mampu dibilang materi kan. Tapi kalau dibilang ya nafsu lah. Kan harus berbuat adil nih, mampu juga. Gimana caranya supaya kita bisa melayani istri ini empat-empat, khususnya di malam Jumat. Nggak mungkin kita berarti sanggup, Anda berarti Anda tidak boleh poligami. Loh, kalau Anda saya tidak bisa, mampu, nggak boleh poligami. Mampu apa? Mampu. Nafsu saya nafsu saya mampu Kalau seandainya bisa satu ranjang, ya saya mampu nggak bisa. Di Islam itu tidak seperti di Kristen. Di Islam itu tidak seperti di Kristen, Bang. Di Islam tidak seperti di Kristen. Kalau di Kristen itu segala sesuatu halal dan dibenarkan. Itu dalilnya dalam kitab saudara. Kalau di Islam tidak. Islam itu memiliki aturan. Ya. Berarti sahaknya tapi dosa ya. Soalnya kenapa? Kan berarti kan tidak adil saya di situ. Kalau Anda berarti mungkin nikahnya sah, tapi perbuatannya dosa. Gini, Anda berbicara tentang Islam, tak ajarin. Di Islam itu satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang kemudian menganjurkan untuk satu istri saja. Fawahida. Itu jelas itu. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kata Allah, ketika dikatakan tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap wanita, maka cukup nikahi seorang saja, satu orang saja. Itu di Islam. Ada nggak perintah di dalam agama Anda cukup satu istri? Ada nggak? Oke, saya jamin jangan oke, saudara, jangan oke. Yang saya tanya, ada nggak perintah satu istri di agamamu? Oh, jelas ada perintahnya. Ya, silakan tunjukkan dalilnya. Dengarkan teman-teman. Ya, kita tunggu dalilnya. Sabar. Kita tunggu dalilnya seperti di dalam Al-Quran
fawahida, cukup satu. Nah, coba tunjukkan dalilnya kepada kami. Di mana di Bible cukup satu istri? Silakan. Ada dua nanti itu ayat 17 di 17. Silakan Anda tunjukkan dulu dalil Anda dari kitab Anda, baru kita lanjut. Iya, nanti saya jelaskan itu cuma. Enggak, saya butuh sekarang. Saya butuh sekarang dilarang keras menikah lebih dari satu di Kristen, itu di mana dalilnya? Tapi kan Anda poinnya cuma Anda punya Bible baru kayaknya, direvisi tahun 2025 kayaknya. Mana tunjukkan dalilnya? Poinnya kan saya mau belajar Islam. Bukan begitu. Orang mau belajar itu tidak seperti Anda. Dengarkan sama saya. Di dalam kitab saudara 1 Korintus 10 nomor 23, segala sesuatu dibolehkan, tetapi segala sesuatu tidak berguna. Jangan di-mute. Segala sesuatu dibolehkan, tetapi bukan segala sesuatunya membangun. Segala sesuatu dibolehkan di dalam agamamu. Menikah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, sampai 300, 3.000, 4.000, 4 juta dibolehkan. 1 Korintus 10 nomor 23. Kalau Anda mengatakan tidak, tolong tunjukkan kepada saya dalilnya cukup satu istri di Kristen. Saya turun sekarang dan saya hapus komal saya. Kalau ada dalil di kitab saudara untuk jemaat gereja diwajibkan satu istri seperti di Al-Quran. Silakan. Oke, Juma. Oke, taruhlah benar itu Juma. Aku kan mau serius nih belajar Islam. Ya, kok taruhlah benar? Makanya saya minta dalil. Islam. Saya minta dalil. Saya minta dalil dulu. Ada tidak di dalam kitabmu cukup satu istri? Ada enggak? Loh, kok jadi kayak gitu? Kan aku mau belajar Islam. Iya, saya tahu orang Kristen, orang kafir, saya hafal tabiatnya. Saya hafal tabiat kalian. Ngerti saya. Kamu itu dengan iblis bersaudara. Saya bukan. Saya tanya sama saudara, pertanyaannya jelas. Ada tidak dalam agama Kristen dalil cukup satu istri? Ada enggak? Cuma saya bukan ahli strategi politik. Oh, tapi strategi licik. Anda strategi yang paling licik ku tengok. Saya sudah mengatakan di dalam Al-Quran saya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Dan jika kamu khawatir tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu istri. Wow, cukup satu istri. Dalil jelas. Al-Quran surah An-Nisa ayat 3. Sekarang tolong tunjukkan dalilnya di dalam Bible cukup satu istri. Yang ada Lukas 18 nomor 29 nomor 30, berlipat ganda boleh. Boleh poligami berlipat ganda. Dalilnya Lukas 18 29 nomor 30. Selamat. Oke. Serius nih kau Juma. Kok Anda serius? Saya membantu Anda di dalam kitab saudara pengakuan Yesus. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, dia akan mendapatkan berkali lipat ganda saat ini juga. Wow. Makanya saya membacakan 1 Korintus 10 nomor 23 tadi. Segala sesuatunya diperbolehkan, dihalalkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, betul, tetapi bukan segala sesuatunya membangun. Nah, kalau Anda diperbolehkan segala sesuatunya, boleh dong nikah sama ayam, boleh dong nikah sama kambing, boleh dong nikah sama kucing, boleh. Dalilnya ada pembolehannya. 1 Korintus 10:23. Segala sesuatu diperbolehkan. Tangkis, pak. Mengapa kemudian orang-orang bule barat sana bisa melakukan segala sesuatunya dalam hal apapun? Karena dalil dalam agamanya membolehkan itu. Dalil, Bung. Dalil. Mau kemana kira-kira? Ada dalilnya. Boleh tidak Kristen itu menikah sesama jenis? Boleh. Dalilnya mana? 1 Korintus 10 nomor 23. Boleh tidak Kristen itu menikahi berdua? Boleh. Dalilnya mana? 1 Korintus 10 nomor 23. Boleh
Boleh tidak kemudian Kristen itu menikahi pohon? Bisa. Mana dalilnya? 1 Korintus 10 nomor 23. Boleh tidak Kristen itu menikahi emaknya, anak kandungnya? Boleh. Dalilnya mana? 1 Korintus 10 nomor 23. Boleh. Anda mau lari kemana? Boleh nggak orang Kristen itu menikahi 2 wanita? Boleh. 2 laki-laki boleh, 3 laki-laki boleh, 1 perempuan, 3 perempuan, 5 perempuan, 6 perempuan, atau 1 perempuan, 5 suami boleh nggak? Boleh. Dalilnya mana? 1 Korintus 10 nomor 23. Lu mau lari kemana, bro? Oke, mau lari jawab kemana? itu ya. Ya, Coba silakan, dulu silakan. dalam Silakan. surat ya 1 Timotius 3 ayat 2 ya. Ya. 1 Timotius 1 Timotius 3:12 dan Titus Oke. 1 ayat 6. Oke, silakan. Gini Silakan Anda baca. Ya. Oke. Silakan. Tunggu ya. Bahwa Siap. pemimpin gereja harus menjadi suami Pemimpin dari gereja. 1 istri. Pemimpin gereja. Ya. Saya kan bertanya, tolong tunjukkan di mana dalilnya jemaat gereja boleh 1 istri. Ini kan pemimpin. Jangan Anda mencoba menipu saya karena saya hafal Bible. Pemimpin itu panutan, Jima. Pemimpin iya, aja nggak bisa, apalagi kita, Juma. Pemimpin aja nggak boleh, Juma. Penipu nggak laku. Loh. Ilmunya penipu itu nggak laku, saudara. Kita jangan menipu lah, ya. Yang dilarang kemudian lebih dari 1 istri pemimpin gereja. Itu pun tidak disebutkan sebagai pemimpin gereja di situ, pemimpin jemaat. Nah, pemimpin sekarang, itu panutan, Juma. Pemimpin aja nggak bisa, apalagi kita. Ya, Yunis, kau Juma ya, kau tengok kalau debat ceramah. Enggak. Sekarang permasalahannya dalilnya Tidak konsekuen. mendukung. 1 Korintus 10 nomor 23. Itu yang diminta kemudian untuk tidak lebih 1 itu adalah seorang pemimpin jemaat. Ayo. Pemimpin aja nggak boleh, Juma, apalagi jemaat. Dari mana dalilnya tuh? Dari mana dalilnya? Di mana dalilnya? Cuma kalau pemimpin itu dalilnya? adalah sebagai teladan, Cuma. Di mana dalilnya? Di situ. Di mana dalilnya? Di situ Cuma pokoknya Cuma. Di situ. Bahan pokoknya di situ. Pemimpin aja nggak Dalilnya bisa di Cuma. mana dikatakan bahwa jemaat tidak boleh nikah 2, 3, 4 dan seterusnya? Di mana? Ya Allah, Cuma. Ya Allah. Itu Ya pedoman Allah. Cuma. Itu udah Kok pedoman itu pedomannya pula? Cuma. Kok pedoman pula? Tidak ada data yang menyatakan itu. Pemimpin kita aja nggak boleh, apalagi jemaatnya Cuma. Gimana ceritanya? Apa sebabnya? Kutanya dulu. Apa sebabnya seorang pemimpin jemaat tidak boleh menikah lebih dari 1? Loh, supaya jemaat nggak meniru yang lain seperti kalian. Bukan itu alasannya. Jangan Anda membuat sesuatu yang tidak tertulis di Bible Anda. Nggak boleh. Ada kok tertulis. Ya. Mana? Coba tunjukkan. Aku bilang tadi ayat-ayatnya. Ya silakan Anda bacakan. Sebentar ya. Iya. Iya, sebentar. Dengar ya. Timotius 3 ayat 12 dan Titus 1 ayat 6 menyatakan bahwa pemimpin gereja harus menjadi suami dan 1 istri. Ya, itu udah jelas. Pemimpin itu cuma itu sebagai pedoman. Saudara, kamu baca nomor 13-nya. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Dia itu punya kedudukan, makanya dia kenapa cukup 1 istri? Karena mereka yang melayani dengan baik, peroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Jadi dia tidak boleh lebih dari 1 istri. Itu imam atau pendeta. Justru nggak harus kau yang kau inginkan, cuma saudara, yang menjadi pemimpin Anda sebelum pendeta pertama kan Paulus. Paulus menikah nggak? Kalau itu jadikan alasan. Paulus menikah nggak? Kenapa nggak jadikan Paulus sebagai panutan? Mampus. Oke. Oke. Kalau begitu. Kau cebok pakai batu 3 enggak?
Kenapa jadinya ke situ? Kenapa jadinya ke situ? Perbandingan cuma kita kan harus fair. Bukan. Tidak ada kami mengatakan bahwa hal yang sama seperti itu harus berkesesuaian. Di Islam itu cukup satu istri. Umatnya Nabi Muhammad lebih dari satu istri. Kenapa? Dia memiliki kredit plus dari pencipta langit dan bumi selain nabi-nabi terdahulu. Oh, kamu mengatakan bahwasanya kamu mengikuti imam. Imammu adalah Paulus. Kau penista itu. Kau menista itu Juma, ya. Kau menista. Gimana teman-teman? Gimana saudara-saudara orang licik dan picik ini? Tengok aja ya. Di dalam 1 Yohanes, sabar. 1 Yohanes 2 nomor 6 itu jelas sekali tuh. Di dalam kitabmu itu kamu harus hidup sebagaimana Yesus hidup. Betul atau tidak? 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup berapa istri? Jawab. Bukan masalah istri di situ perbuatan cuma. Cuma di situ perbuatan cuma. Maksudnya perbuatan. Bukan barang masalah. Siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, dia dalam Yesus, maka dia wajib hidup. Bagaimana hidup Yesus? Beristri atau tidak? Loh, jangan di-mute. Yesus hidupnya beristri atau tidak? Loh, emangnya harus jangan di-mute. Biar enak kita. Yesus, Bang, Yesus itu hidupnya punya istri atau tidak? Tidak, karena dia suci. Cuma karena dia firman enggak sama dengan kau cuma. Nah, dalilnya Bang, 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidupnya tidak punya istri. Kristen, kalau dia merasa bahwa Yesus ada dalam dirinya atau dirinya ada dalam Yesus, maka wajib, di situ jelas, wajib dia hidup sebagaimana Yesus hidup. Yesus hidup tidak beristri, maka Kristen wajib hidup tidak menyesatkan umat Islam cuma. Bukan ke situ larinya cuma. Kau menyesatkan orang Islam loh. Wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yang kami ikuti adalah pedoman Yesus. Berarti Anda tidak hidup dosa. Berarti Anda tidak hidup sama seperti Yesus hidup. Loh, bukan masalah istri di sana. Enggak. Saya tidak butuh pembenaran. Saya tidak butuh pembenaran. Yesus tidak berbuat dosa cuma. Musuh Anda adalah kitab Anda. 1 Yohanes 2 nomor 6. Maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Kalau Anda tidak hidup sama seperti Yesus, maka Anda adalah pengikut palsu. Cuma Alkitab tidak butuh tafsir cuma. Saya tidak mentafsirkan. Saya tidak mentafsirkan ini. Saya tidak mentafsirkan. Itu tafsirmu. Ini. Ya. Maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Jangan tafsirkan. Jangan tafsirkan. Berbuat dosa. Jangan tafsirkan. Enggak berbuat dosa cuma. Jangan tafsirkan. Yesus hidup tidak beristri. Kristen hidup, kalau dia mau hidup sama seperti Yesus hidup, maka Kristen hidup tanpa istri. Kan ada ayat yang lain cuma. Bukan masalah istri di situ cuma. Yesus hidup loh. Yesus hidup, Kristen hidup. Dalam hidup Yesus tidak punya istri. Dalam hidup Kristen punya istri, punya selingkuh di mana-mana. Oke? Paham? Itu menyesatkan agama Islam. Kau cuma. Kau menyesatkan agama Islam. Saudara-saudaraku umat Islam, dengarkan 1 Yohanes 2 nomor 6, kitabnya saudara Kristen. Barang siapa yang mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Yesus, maka orang tersebut wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Cuma, ya, dengarkan cuma. Akan saya lawan cuma pembodohan ya demi Indonesia maju ya. Silakan lawan Bible. Biar Indonesia maju akan kulawan. Silakan lawan Bible. Saya hanya menunjukkan data aja. Pembodohan cuma. Silakan saudara. Cuma. Yesus hidup itu. Kutanya dulu sama saudara.
dalam hidupnya Yesus, apakah Yesus beristri? Di situ cuma bukan masalah istri cuma. Kami mengikuti Yesus karena Yesus tidak berbuat dosa. Firman-Nya yang kami ikuti cuma. Saya tidak tanya itu, saudara. Ya, yang saya tanya, yang saya tanya, barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sebagaimana Yesus telah hidup. Yesusnya hidup tanpa istri, betul atau tidak? Iya, saya nggak betul. Bohong seperti kalian. Orang Kristen wajib hidup sebagaimana Yesus hidup, betul atau tidak? Iya, kalau kita mampu nggak berbuat dosa seperti Yesus. Nah, ya, Yesus tidak punya istri. Yesus tidak punya istri. Hidupnya Yesus tanpa istri. Tidak ada ayat yang melarang menikah. Itulah kenapa para pastor di Katolik itu tidak menikah. Ayat itu yang dipakai. Sama seperti Yesus tidak beristri. Itu yang dipakai. Masalah istri cuma kau pembodohan sesama umat Islam akan kulawan. Hidup Yesus itu, harus dicontohi. Hidupnya Yesus harus dicontohi menurut 1 Yohanes 2 nomor 6. Betul? Cuma biar ku jelaskan sama kalian, kenapa saya lawan kalian. Cuma saya nggak kepingin bangsa Indonesia itu bodoh ya. Kan ku lawan pembunuhan. Pembunuhan itu ya sangat masif. Ya, biar tahu kau cuma. Saudara, saya ulang lagi saudara, nggak usah terlalu lebay. Bibelmu yang mengatakan. Teknologi saudara, maju. Bibel saudara yang mengatakan, Bibel saudara yang mengatakan. Bukan saya. Barang siapa yang berkata dia hidup di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Yesus hidup tanpa istri. Maka barang siapa yang mengaku pengikutnya, wajib hidup tanpa istri. Oke, Muhammad. Contohnya para pastor. Apa yang tidak ada dalil? Apakah tidak ada dalilnya seperti itu? Tak ada dalilnya seperti itu. Sama cuma nggak ada dalilnya dilarang menikah. Sama cuma nggak dilarang Yesus menikah cuma sama. Mana dalilnya dilarang? Mana dalilnya di sini? Dia dikatakan akan barang siapa pembodohan sama orang Islam. Saudara, Bibel bong. Saya tidak maksa lo ya. Bibel Anda yang mengatakan begitu. Barang siapa yang berkata bahwa dia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama Yesus telah hidup. Yesus dalam hidupnya. Ya, bagaimana Yesus hidup? Bagaimana Yesus hidup? Dalam hidup Yesus. Ikuti firman-Nya tuh. Cuma yang diikuti kan firman-Nya, cuma bukan perbuatan dia yang tidak menikah. Mana ayatnya dilarang di sana menikah cuma? Kalau Anda mengatakan ayatnya ada, larangannya ada. Kan yang wajib di sini, saudara, wajib tidak orang Kristen hidup sebagaimana Yesus hidup? Iya, Yesus tidak berbuat dosa. Kalau bisa wajib. Ya. Bukan masalah menikah wajib, di sana kan? Ya, nggak ada ayatnya di situ dilarang menikah. Lah, hidupnya Yesus kan nggak menikah, Bang. Iya, tapi nggak berbuat dosa. Apa hubungannya? Yang kita bahas ini kan istri. Kok larinya ke dosa? Yang kami ikuti apanya? Firman-Nya kan? Hidup Yesus itu yang Anda harus ikuti, wajib katanya. Wajib. Ya, wajib firman-Nya yang kami ikuti. Wajib Yesus itu hidup cara hidup Yesus. Cara hidup Yesus dan itu bukan urusan larangan cuma. Bang. Cara hidup Yesus yang harus diikuti. Cara hidupnya. Hidup Yesus tanpa istri. Maka pengikutnya seperti pastor tanpa istri. Itu yang betul. Karena mereka menggunakan dalil ini. Kata guru saya. Bukan. Nggak ada. Gimana bukan? Ayatnya pun nggak ada di sana cuma. 1 Yohanes 2 nomor 6 Bang. 1 istri. 1 Yohanes 2 nomor 6 Bang. 18 disuruh di situ. Istri 1 Yohanes 2 nomor 6 Bang. Kalau yang tadi 1 Timotius nomor 12 itu dari Matius 3 itu untuk imam Bang, jemaat, bukan jemaat, itu untuk imam. Itu Bang. Cobalah untuk jujur saudara ya. Jujur bahwa Bible yang mengatakan itu.
dan jujur mengakui bahwa Anda Indonesia Juma. Anda bertentangan. Tidak mau diselewengkan sejarah Anda Indonesia. bertentangan. Kuburan Katakan bahwa Anda bertentangan dengan Bible. Budayanya saya tidak mau di. Ya udah kalau begitu tinggalkan Bible. Karena budaya yang ada di Indonesia berketuhanan yang Maha Esa, bukan berketuhanan yang 3. Tinggalkan itu berarti, Cuma akan saya berjuang ya sejarah Indonesia jangan diselewengkan. Satu, kuburan jangan dibuat-buat di sana yang palsu ya. Iya. Budaya jangan begitu juga Tuhan jangan dipalsu-palsukan. Itu penjajahan namanya itu. Yang esa jangan dibuat jadi 3 ya. Betul? Kan Indonesia berlandaskan atas ketuhanan yang Maha Esa. Maha Esa. Berarti di atasnya satu itu tunggal. Absolut. Jangan dijadikan 3 ya Bang ya. Betul nggak? Betul? Betul. Ini orang bisa stres ini Bang Juma. Gara-gara Bang Juma ini stres. Esa itu ngerti kau Juma. Iya, Maha Esa, bukan Esa tapi Maha Esa. Apa itu Maha? Maha itu apa? Tunggal. Maha dulu. Apa itu Maha? Maha itu apa? Loh, satu dalam kesatuan. Enggak, Maha, bukan satu. Maha itu. Ya, Maha itu wajib. Oh, kok wajib ya? Iya. Maha diwajibkan kira-kira begitu pengertiannya ya. Cuma Parah. Kok parah? Jangan pembodohan. Kalau Esa itu satu. Kalau Maha Esa? Juma, Esa itu tahu enggak? Juma. Maha Esa itu ya biar tahu kau Juma. Esa itu satu, Maha Esa 3 gitu. Oke, kutanya dulu kau, ada berapa Tuhanmu? Ada berapa Tuhanmu Juma? Berani jawab sama enggak? Seperti Yesus, Bang. Tuhannya Yesus cuma 1. Yohanes 17 nomor 3. Saya dengan jawab. Yesus sama. Tuhan kami 1. Berani kau jawab Juma, ada berapa Tuhanmu? Tuhan kami 1. Yesus Tuhannya 1, saya juga 1. 1 biji maksud 1 orang atau 1 apa? Oh, bukan 1 orang. 1 maha tunggal kami, Tuhan kami. Itu Bang. Satu Tuhan atau 1 orang 1 biji gimana? Kalau itu Tuhanmu, kalau Tuhan saudara Erik ini orang. Kalau Tuhan saya Maha Besar, Maha Esa ya. Kalau satu Tuhanmu, Indonesia kapan datang ke sini? Cuma besok pesawat datang ke sini ke Amerika. Kutanya sama saudara, Tuhan Anda Maha Besar. Jadi besok datang betul ke itu? sini. Betul. Tuhan Anda katakan Maha Besar. Namanya siapa? Bapak. Yesus enggak? Loh. Yesus itu adalah firman Tuhan. Bukan Tuhan. Tidak. Apa artinya Yesus? Kalau sama saya kau cuma mencret ke kubur. Tahu nggak artinya Yesus? Apa artinya Yesus? Astagfirullahaladzim ya Allah ya. Sana orang gini Apa artinya Yesus? Coba jawab. Kutanya dulu, Tuhan Anda Maha Besar. Yesus apa? Yang Maha Besar itu siapa? Yang Maha Besar itu siapa, Bang? Dulu, satu pertanyaan nggak pernah kau jawab Juma. Yesus itu apa artinya Juma? Yesus itu artinya babi dalam bahasa Latin. Bahasa Latin, iya. Oh betul. my God, inilah pembodohan yang masif kepada masyarakat. Oh my God, ya, inilah pembodohan itu. Makanya kalian tidak mau maju, nganak, ya. Oke. Aku bilang kau, Lam. Oke, you ready? Oke, gimana? mulai mau menghujat. Tuhanmu Maha Besar, katamu, kawan. Tuhanmu Maha Besar. Tuhan Maha Besar itu positif. Tuhan Maha Besar yang Anda punya itu namanya siapa? Cuma saya orang intelek ya, bukan saya menghujat. Orang intelek ditanya gitu kok nangis. Dengarkan saya dulu, tanya, saya enggak Tuhan Anda yang Maha Besar itu namanya siapa? Kalau nama Tuhan saya Allah. Nama Tuhanmu yang Maha Besar itu siapa namanya? Iya, Allah. Iya. Allah Bapa. Hah? Ya, Allah Bapa. Ya. Halo. Iya. Masa ada pohon besar Bapak? Gimana sih? Loh kok bohong? Itulah pembodohan ya. Pembodohan itu. Anda maksudnya Allah Bapak itu maksudnya sumpah serapa Bapak atau apa ini? Allah ini apa ini maksud saya? Cuma Allah ini tanya kau artinya itu apa? Enggak, bukan itu, bukan ke situ. Bukan ke situ, Bang. Perbedaanmu kemanusiaan Yesus dengan kau, apa artinya Yesus?
Biar ku ajar. Oh, Yesus manusia. Lawan pembodohan. Cuma saya nggak mau bangsa Indonesia itu bodoh-bodohi. Ya. Baru tahu saya, Bang. Ya? Kalau Yesus Biar manusia. negara Indonesia itu maju cuma. Ya, jangan bodoh-bodohi. Ya. Ini loh artinya Yesus. Coba dibesarin. Besarin, Bang. Ini Google Translate yang saya pakai. Dibesarin, Bang. Itu dari mana Beliau buat itu? Latin ya, Latin. Beliau Indonesia. sendiri. Apa artinya, Bang? Yesus. Apa artinya? Mana Yesusnya? Mana Yesusnya? Inilah pembodohan ya. Artinya apa? Ya. Saya nggak pernah benci sama orang Islam. Kamu babi. Saya tidak pernah benci sama orang Islam. Tapi itu dalam bahasa ya saya nggak suka. Ayah, biar tahu Anda ya. Saudara-saudara. Iya, Bang, bagus itu, Bang. Bagus. Tepuk tangan untuk Abang Erik. Teman-teman sama mereka ya. Tepuk Tapi tangan ajarannya saya nggak suka. Oke. Sekali lagi tepuk Kamu tangan ngerti? untuk Bang Erik. Ya, Bang Erik baik deh. Biar ku jelaskan cuma baik saya sekali, nggak Bang pernah Erik. membenci orang Islam, sumpah. Baiknya, Tapi Masya ajarannya Allah. nggak suka saya cuma. Ajarannya nggak suka saya, oke? Kok Biar kau ajarannya nggak suka, tapi Anda masih di Indonesia, gimana dong? Siapa bilang? Lah, kan Indonesia berlandaskan atas ketuhanan yang Maha Esa. Kul huwallahu ahad. Ada nggak dalam kitab Anda, ada nggak dalam konsep kekristenan bahwa kau Juma ini dia ini pembodohan lagi. Ini pembodohan katanya. Kalau diajarin, Anda kan mengatakan Anda benci. Sabar. Dengar. Teman-teman semua belajar Islam. Teman-teman semuanya, orang ini mengatakan dia benci terhadap ajaran Islam. Kita dengar semuanya tadi dia mengatakan gitu ya. Ajarannya Nah, yang nggak sekarang suka, bukan benci. Ajarannya saya nggak Anda suka. tadi mengatakan Ya. benci. Saya Tadi bukan Anda mengatakan benci. Saya bukan benci kepada saudara-saudaraku Islam. Ya. Tapi kepada ajarannya. Tapi ajarannya saya nggak suka juga. Oke, benci kalau nggak suka itu ini benci jangan namanya. pembodohan cuma ya. Kau Oke, anggap saja Anda gila atau anggap saja Anda gila sampai Anda lupa ucapan Anda. Kau yang gila Sekarang cuma, saya tanya, ya. Sekarang saya tanya, landasan negara kita dalam konsep bertuhan itu satu Tuhan atau tiga Tuhan? Jawab. Indonesia satu Tuhan atau tiga Tuhan? Jawab. Loh, Esa bukan satu Tuhan, goblok. Nah, Esa itu artinya apa? Esa itu luas, cuma satu dalam kesatuan. Di mana itu Anda bisa dapatkan satu dalam kesatuan menurut itu Esa? pemahamanmu ya, menurut pemahamanmu. Saudara, ya. Esa itu coba buka di KBBI. Esa adalah ini aja lah dulu. Tunggu. Katanya mau mencerdaskan anak bangsa. Katanya mau mencerdaskan anak bangsa. Itu KBBI itu urusanmu cuma. Loh. Kita lihat dulu KBBI, ada yang bisa lihat KBBI Esa. Saya buka. Urusanmu itu cuma KBBI itu urusan Ini saya. kalau nggak dibuka dia tipu-tipu. Nggak peduli. Katanya mau mencerdaskan. Katanya mau mencerdaskan. Oke, nih, menurut saya mau belajar Kamus Islam cuma. Besar Bahasa Indonesia, Bang Erik. kata Esa memiliki arti tunggal atau satu. Iya, nggak peduli saya KBBI-mu itu cuma nggak peduli. Tadi saya itu. Anda mendapatkan istilah Belum Esa tentu itu semua. adalah satu kesatuan itu dari mana, Bang? Emangnya kau jamin itu semua mengakui itu? Enggak, Semuanya. tadi kan Anda bernarasi, KBBI itu Anda emangnya kau jamin benci orang ajaran semua mengakui Islam. itu? Nah, negara kita ini, Bang Erik, berlandaskan atas Al-Quran surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Itu, ya, asas negara kita berlandaskan atas asas bertuhan, dan Tuhannya itu esa, tunggal, satu. Tapi Anda punya asas berbeda, yaitu satu kesatuan, persekutuan, Tuhan-Tuhan yang ada dalam konsep iman saudara. Tuhan Anda itu bersekutu dari atau awal persekutuan. nggak pernah. Kalau memang berdasarkan Anda- Al-Quran, Anda mengatakan, bisa cuma jangan paksakan. Kok Jangan Maha paksakan. Esa kok jadi tiga, saudara? Indonesia yang saya tahu bukan berdasarkan Makan obat Indonesia Islam. Anda nggak Bukan suka benci. ajaran Islam. Kau Tidak suka.
tidak suka, oke lah kita perhalus lagi bahasa Anda. Ajarannya ya. Tidak suka. Anda tidak suka ajaran Islam. Nah, di Islam biar cerdas. Kul huwallahu ahad. Tuhan itu ahad, Tuhan itu tunggal, Tuhan itu satu. Sedangkan Anda mengatakan bahwa Anda membenci, Anda suka dengan ajaran Islam. Ya kenapa nggak keluar dari Indonesia aja, Bang? Tuhan kami Juma nggak bisa dikatakan satu Juma. Tuhan kami berarti tidak bisa. Bukan dua, berarti bukan tidak tiga, sesuai. Juma. Berarti tidak sesuai. Esa, Juma. Bukan. Berarti tidak sesuai dong. Tidak sesuai dong. Itu lain kalau hal tidak pemahamanmu itu ya. Oh tidak bisa. Bukan. Oh, nggak bisa kau sekarang paksakan. kalau Anda mengatakan ya? Tuhan Anda satu, siapa ilmu yang satu itu? Tuhan Anda yang satu itu siapa? Ilmu itu cuma sampah sama aku ilmu cuma. Jangan sombong saudara. Loh. Yang satu itu Tuhanmu yang satu itu siapa namanya? Loh, nggak usah Esa lagi. Esa itu tunggal. Udah selesai. Sekarang Tuhanmu yang rangkap tiga yang kau katakan satu itu siapa namanya? Bang, nama Tuhanmu yang satu itu siapa? Tuhannya satu, tunggal, nggak pernah. Esa, ya? Esa itu maksudnya apa? Oh, itu luas Juma. Esa itu artinya apa? Itu Juma. Kalau satu, Esa artinya kesatuan. Tuhanmu ada di mana sekarang Juma? Saya kan satu dia. Tuhanmu ada di mana sekarang Juma? Udah bang. Kapasitas Anda untuk mencerdaskan anak bangsa sama sekali nggak ada bang. Kan? Ini orang dipertahankan di sini apa dibawa ke laut? Dibuang aja Bang Badi, dibuang aja Bang Di. Nggak ke laut ya. Kalau aja Badi. Ke laut. Maaf ya Bang Adi, Anda belum pantas untuk berdiskusi. Bukan levelnya Bang Juma. Bukan levelnya Bang Juma. Ini ada Sandro ini. Bang Juma mengulang-ulang gitu Bang. Capek betul. Loncat-loncat kemana-mana. Bang Sandro, selamat malam. Selamat malam Bang. Jangan Bang, lanjut Bang. Silakan saudara, mungkin ada yang mau ditanggapi dari hasil diskusi kami tadi, silakan. Kalau masalah yang dibilang abang itu Tuhan tiga, mana ada Tuhan tiga? 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang bersaksi di surga. Disebut 3 bang. Sudah makanya, disebut bang, kalau ngomong itu dipikir dulu. Jangan langsung diponis. Mana ada Tuhan tiga di bumi ini? Memang nggak ada Tuhan tiga, tapi konsep di dalam agama saudara, dalilnya pun ada. 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang bersaksi di surga. Siapa bilang Tuhan Anda satu? Ada 3 yang bersaksi, Bapa, Anak, dan Roh. Tapi satu. Nah, tapi satu kan gitu. 3 tapi dianggap satu, padahal hakikat yang sebenarnya adalah 3 tapi dianggap satu biar aman. Betul? Tuhan 3 tapi dianggap satu. Jadi ya kami maklum aja kalau Anda mengatakan Tuhan Anda satu, begitu kami ngintip, ternyata bukan satu tapi 3. Tapi nggak apa-apa lah ya kan ya. Itu kan tak ada paksaan. Anda menganggap sesuatu yang 3 satu terserah. Yang pasti dalilnya di surga Anda itu ada 3 yang bersaksi. Di surga itu ada 3 yang bersaksi dan 3-tiganya Tuhan. Kalau satu ada 1 yang bersaksi, tapi 3 bang. Yang pasti dalilnya di surga Anda itu ada 3 yang bersaksi. Ada 3 bang yang bersaksi. Oh nggak mungkin, nggak mungkin saya percaya. Berarti abang nggak selamat bang, nggak masuk surga bang. Hei saudara, Yesus berkata, Yohanes, sabar saudara, sabar. Hidup itu cuma sekali bang. Yesus berkata, saudara, Yesus berkata dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal yaitu mengenal Tuhan Bapa satu-satunya Tuhan, dan Yesus dikenal sebagai utusan. Coba tunjukkan dalil di mana Anda bisa temukan hidup kekal itu adalah mengenal Yesus satu-satunya Tuhan. Silakan. Karena Yesus berkata, akulah jalan. Ya, itu jalan. Itu jalan, saudara. Apakah Anda lupa? Saudara, kenapa Anda nggak menyembah Paulus? Paulus juga jalan. Kenapa Anda tidak menyembah Paulus sedangkan Paulus juga adalah jalan? Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 11. Paulus juga jalan.
Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Dia sekarang berdoa. Tuh, Paulus itu jalan lurus lagi. Kenapa tidak menyembah Paulus, Bang? Bang. Domba-domba yang hilang itu, bah. Memang masih banyak yang domba-domba yang hilang ini. Domba itu Bani Yakub, Bang. Kristen itu bukan domba, Kristen itu serigala. Maaf nih, maaf sekali lagi, maaf. Saya hanya memaparkan bukti. Yeremia 50 nomor 17 yang disebut domba adalah Bani Yakub. Jadi kalau bukan Bani Yakub mengaku pengikut Israel, itu adalah serigala yang nyamar-nyamar dompet. Maaf ya, Bang ya. Itu dalil, Bang. Maafkan saya. Itu dalil. Silakan. Bagaimana caranya orang pemakan babi disebut domba? Domba itu makan rumput, bukan makan babi. Diam. Setahu saya, Bang, domba itu makannya rumput. Makanya orang Yahudi nggak ada makan babi. Kristen makan babi, makan anjing, aku domba. Lucu. Pingin tertawa, tapi lupa nadanya. Enak Bang itu. Betulin dong nadanya kalau ketawa. Ya. Enak didengar itu. Kalau enak makan babi, itulah bukti Anda bukan domba. Intinya, Bang. Bang. Maaf ya, Bang ya. Maaf. Sama abangnya. Cuma ini cuma sampai ke sama abang. Hidup kita cuma sekali, Bang. Hidup kita cuma sekali. Makanya jangan nyamar domba, tapi serigala, Bang. Bertobatlah, Bang. Bertobat gimana? Setelah saya bertobat, saya mau kemana, Bang? Ke Kristen gitu? Enggak, kami bukan punya agama, Bang. Kami pengikut Kristus.